ada yang dinamakan KKR, Kebangkitan Kebangunan Rohani, yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Rumwendong dan Pendeta Stephen Tong pada bulan Juli. Jadi 2 bulan berturut-turut. Pendeta Gilbert mah kesana cuma cari duit doang, Pak. Nah, dia malah Ih, Bapak ini gimana dia malah keluar duit sendiri, Pak. Karena dia menumpanglah di satu rumah orang yang mau menerima kamu, maka dia tidak akan kehilangan upahnya, bukan di resort. Uangnya dari mana yang buat resort coba? Ih, Bapak ini jangan diterusin Pak, berdoa aja, Pak. Nah, itu bisa perang, Pak. Pulang-pulang gembes itu, Pak. Cuma tinggal. Jadi ada gejala di mana gereja itu dikepung oleh 5 sampai 6 musola dan masjid yang diadakan setiap 300 meter daripada daerah. Nah, iya, makanya di Aceh, Pak. Kalau di Aceh, ya gerejanya 100, belum masjidnya 100, belum tentu ada gereja di sana, Pak. 1 belum tentu ada, Pak. Nah, itu kalau Gilbert ke sana bikin KKR di depan 10.000 orang yang datang begitu kan. Waduh, kita boleh tepuk tangan itu, Pak. Ya, kalau di Sumba mah Oke. Wah, ini Paul, saya mau komentari sebentar aja itu. ya. Yang pertama, saya bukan terpesona dengan MBS ya. Saya hanya membandingkan kerajaan Saudi sebelum MBS dan pada saat sekarang gitu. Itu pemikirannya berbeda sementara ini. Nah, adapun ya, saya setujunya kalau memang itu gara-gara MBS mungkin ya golongan Wahabi pada kabur semua, bisa ke negara Timur Tengah lainnya seperti Yaman misalnya contohnya, atau ke Indonesia. Jadi itu ada kemungkinan, tapi memang pada intinya gerakan Wahabi atau yang dibilang Islam yang katro ini ya, yang sangat amit-amit lah itu ya, itu memang nggak sampai kapanpun nggak bakal bisa hilang, Pak, gitu, selama Al-Qur'annya masih ada dan turun-temurun diajarkan ya begitu-begitu gitu, mengkafir-kafirkan orang di luar keyakinannya lah ibaratnya kan. Terus mengenai yang Ibu Megawati, itu dari dulu kalau saya lihat memang Ibu Megawati ini nggak punya nyali. Buktinya waktu dia jadi presiden kan, yang dirangkul kan Hamzahas ya kan, PPP ya kan. Terus juga waktu dia calonin jadi capres, yang dirangkul siapa? Hasyim Musadi. Jadi memang kalau yang baru berbau Islam, dia pasti ngeliat NU dulu gitu. NU-nya seperti apa? Kan NU-nya nggak ada keberanian, ya dia diam aja gitu. Jadi zona nyaman gitu. Bukan tipikal pemimpin yang seperti kayak Gus Dur. Dia ada keinginan, ada keberanian dan berani gitu. Kayak Ahok, Gus Dur itu kan berani kan. Dia ingin sesuatu, adanya perubahan, dan itu yang terutama menyangkut dengan masalah kerukunan umat beragama gitu kan. Itu kalau mengenai Ibu Megawati. Jadi sampai kapanpun ya, selama PDI Perjuangan dipimpin Ibu Megawati, pasti dia pertama tidak mau cari ribut dengan orang Islam sampai kapanpun gitu. Sampai memang punya culture seperti itu gitu. Satu-satunya cara ya kita harus buat atau timbul gusur-gusur baru atau ahok-ahok baru, di mana ada orang-orang yang tampil berani untuk melakukan suatu perubahan yang nyata gitu ya. Dan saya yakin semuanya itu mulai dari politik. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang kebinekaan ini mau nyalonin sebagai pemimpin gitu ya, entah itu wali kota atau bupati atau apapun lah, dia memimpin orang yang beraneka ragam gitu. Nah, di situ kemungkinan besar dia bakal bisa dipercaya lebih, akhirnya bisa ada kewenang untuk melakukan suatu perubahan, Pak. Jadi dari sebagai pemimpin dia punya kekuasaan untuk mengusulkan undang-undang
yang bisa mengubah perda-perda atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat tersebut gitu. Selama nggak ada pemimpin yang punya nyali seperti itu, ya Indonesia ya sampai kapanpun begini. Malahan yang ada kantong-kantong yang dulunya Kristen atau Katolik akhirnya dipimpin oleh seorang Muslim. Bahkan kayak Sulawesi Utara sama Papua sendiri kan udah mulai dihijaukan kan ya. Kalau Sumatera Utara itu udah lebih dari 50% penghijauannya gitu kan. NTT udah mulai juga itu. Jadi di sini harus ada orang-orang yang tampil berani sih Pak, kalau menurut saya Pak. Semoga channel Pak Pauzang ini bisa membangkitkan orang-orang tersebut gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih semuanya. Ini Pak Galaksi, boleh berdoa Pak Galaksi? Iya Pak. Sebelum itu saya mau tambahkan sedikit satu kabar gembira. Bahwa artinya sudah mulai ada arus balik di dalam gerakan penghijauan yang diadakan terutama khususnya di Indonesia Timur. Mulai daripada Bali sampai NTB, NTT, sampai kepada Sulut, sampai kepada Maluku, sampai Maluku Selatan, sampai Irian. Sekarang sudah terjadi seperti di Sumba baru-baru ini bulan Juni, sepenuhnya ada yang dinamakan KKR, Kebangkitan Kebangunan Rohani, yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert Rumwendong dan Pendeta Stephen Tong pada bulan Juli. Jadi 2 bulan berturut-turut. Pendeta Gilbert ke sana coba cari duit doang, Pak. Nah, dia malah Bapak ini gimana dia malah keluar duit sendiri Pak, karena dia tahu orang Sumba nggak punya duit. Jadi dia enggak Pak, dia kan jadi cari gitu, donasi. Kumulnya 3 miliar cuma dipakai 500 juta. Bapak nggak tahu permainannya begituan. Iya. Hilangin nggak percaya, coba diaudit itu. Kita nggak meloloskan Rumwendong untuk berbuat seperti itu. Dia bayar sendiri satu resort mewah yang kelas dunia. Iya, resort mewah. Sekarang coba resort mewahnya dia tinggalnya di rumah penduduk. Seharusnya pendeta itu tinggalnya di rumah penduduk. Apa kata Tuhan Yesus? Menumpanglah di satu rumah orang yang mau menerima kamu, maka dia tidak akan kehilangan upahnya. Bukan di resort. Uangnya dari mana yang buat resort coba? Bapak ini. Jangan diterusin Pak, berdoa aja Pak. duit resortnya itu dikasih oleh Pak Anies, makanya dipergunakan. Nah iya makanya itu duitnya masuk semua buat kampanyenya Anies ya kan, sama buat kantong pribadinya dia. Lalu dia kewar-kewarnya dia melayani menginjili. Wah itu mah bohong semua Pak. Kalau Stephen Tong saya percaya Pak. Kalau Gilbert mah aduh amit-amit cabang bayi deh. Ya kalau kita mau menunggu otaknya duit semua dia Pak. Orang bahasa roh aja dilesin kok Pak, les bahasa roh. Pak Galaksi dia bukan terbatas kepada Rumwendong aja. Siapa saja pendeta yang berani melakukan KKR di Indonesia Timur. Oh ya banyak yang berani Pak. Asal ada yang ngasih duitnya banyak yang berani Pak. Oh itu masyarakat setempat yang menunjang semua. Itu dia 4 kabupaten. Banyak yang berani Pak. Bapak kasih aja duitnya ke Damarkasi. Siapa yang mau ngomong ke Damarkasi berangkat Pak sama Galarua. Iya. Amin. Jadi bukan masalah siapa yang berani, Bapak. Siapa saja yang kasih duitnya ke Damarkasi, kumpulin kita bikin KKR di sana. Oke, bagus. Kita itu gampang Pak. Yang penting ada duitnya. Nah, itu tadi. Kalau kita dikasih duitnya kita berangkat Pak. Kita ini nggak bisa berangkat, Galarua nggak ada duitnya Pak. Mari kita bilang ini. Gajah tidur di resort aja Pak. Karena ternyata KKR inilah yang bisa merupakan arus balik Pak. Karena enggak Pak, bukan Pak. Bukan Pak. Ibadah bukan, yang Pak. Cuma beberapa orang, 100 orang saja ditutup. Sedangkan di Sumba puluhan ribu orang beribadah di alun-alun nggak bisa dilarang Pak. Ini satu kenyataan yang merupakan arus balik yang sedang bergerak. Bukan Pak, dari dulu kalau bikin di sana nggak pernah dilarang Pak. Di sana gereja nggak ada yang ditutup Pak, di Sumba, di Manado, di Papua, di Ambon, mana ada gereja ditutup. Ya, balik ya memang karena mereka mayoritas Pak Kristennya. Jadi ya boleh-boleh saja. Jadi
Bukan arus balik Pak. Jadi kalau Gilbert bikin KKR di Sumba itu bukan prestasi. Kalau Gilbert bikin KKR di Aceh, ya itu boleh lah kita luar biasa. rada mikir lah ya. Bikin KKR di Ya, Sumba, aduh Pak, jangankan Galarua Pak, Bapak suruh ini aja, suruh Bang Ardo aja berangkat Pak ke sana Pak, dibiayain Pak, berangkat dia Pak. Kalau ke Sumba Bang Ardo berangkat sana KKR, kasih duit 50 juta, berangkat langsung Pak, nggak pakai nanya Bang Ardo itu Pak, percaya Kalau ke saya. Aceh, Itu kalau kan ke sudah Aceh, lulus kelas apostolik tuh Bang Ardo tuh. Dibiayain aja, asal ada yang biayain. Bang Ardo berangkat bikin KKR, kasih 50 juta, berangkat Pak. Ketokan kuping saya kalau dia nggak berangkat. Amin. 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 Jadi nggak usah Gilbert. Coba kalau tanyain, Malah ayo ada coba di Gilbert dalam- bikin KKR di Aceh, iya semua terbuka di lapangan. Berani nggak? Waduh mikir-mikir, wah nanti dulu Pak, nanti saya disunat saya bingung Pak. Dia bilang Jadi tanya yang Tuhan di katanya. Bedung tuh nggak Itu bedanya Pak, kalau bikin KKR di Sumba mah biasa Itu- Pak. Bikin KKR itu terbuka di Aceh begitu loh Pak. Iya. Di lapangan terbuka, Ya, dihadiri makanya 10.000 orang. Wah itu baru, waduh bolehlah kita angkat topi lah buat Gilbert lah. Wah, itu bisa perang Pak. Jajak, kalau bisa. Pulang-pulang gembes itu Pak. Cuma tinggal Jadi ada gejala di mana gereja itu dikepung oleh 5 sampai 6 musola dan masjid yang diadakan setiap 300 meter daripada daerah. Nah, iya makanya di Aceh Pak, kalau di Aceh ya gerejanya 100 belum tentu, masjidnya 100 belum tentu ada gereja di sana Pak, satu belum tentu ada Pak. Nah itu kalau Gilbert ke sana bikin KKR di depan 10.000 orang yang datang begitu kan, waduh kita boleh tepuk tangan itu Pak. Ya kalau di Sumba mah si Bang Ardo aja kita kirim dan Bang Ardo ke sana Pak, kasih 50 juta dia pasti berangkat Pak, dengan senang hati dia Pak. Makanya kita perlu orang-orang. Oke kita Wah, berdoa tambah- karena udah malam Tambah sekali kita panjang nih. ini, Silakan. tambah panjang. Oke, itu sebagai masukan untuk supaya menguatkan kita semua lah. Supaya Amin. ada satu tindakan positif untuk bisa menghadapi arus deras penghijauan di seluruh daerah kita. Inilah kurang lebih poinnya yang perlu kita kembangkan lebih lanjut. Jadi nasihat Pak Paul itu untuk menyumbang untuk KKR itu sangat perlu. Karena inilah arus balik yang bisa kita tonjolkan. KKR di seluruh daerah di NKRI ini. Yang bisa membendung. Karena sekarang ini Kristen ini ketakutan. Mau Ya, ibadah aja tapi kita sudah malam nih Pak, nanti kita sampai jam 8 baru selesai Pak, nanti sampai jam 1 pagi baru kelar. Kita stop dulu karena jam 4 pagi banyak di yang sini komplain sudah karena jam subuh, 4 pagi ada doa fajar kita. Pak, di sini sudah subuh, Pak. Silakan Pak, doa dulu Pak.